Yang paling parah adalah didera, nggak digaji. Didera apa ya? Didera itu penyiksaan. Ada yang sampai putus tangan juga, ada yang disiram air panas. Jadi walaupun dia udah mengalami hal seperti itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap dikurung di rumah itu. Nah, di rumah itu. Oke. Karena kan tidak ada kontak, tidak boleh megang HP. Ya dipukul gitu aja, dibiarin gitu kan. Kendaraan dalam gitu kan, sudah teruk gitu kan. Yang meninggal ada, kadang ada yang sakit dalaman, ada yang kecelakaan kerja. Jam kerja lebih, kerjanya itu tidak sesuai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, ketemu lagi kita di sini di LBU Lembaga Bantuan Uya di The Real Rumah Uya bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik yang nyasar ke entertainment. Dan saya Mukidi Channel yang selalu dikenali sahabat-sahabat PMI. Oke. Nah, gitu. Jadi Mukidi Channel ini adalah seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, YouTuber, vlogger yang concern juga dengan permasalahan atau problem-problem dari BMI, para buruh migran Indonesia. Betul sekali. PMI atau pekerja migran Indonesia atau TKI, TKW apapun yang semua ada di sini. Dan channelnya ada channel YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Oke, Mas, sebetulnya kasus-kasus yang atau problem-problem yang terjadi di Malaysia ini kan banyak yang DM langsung juga ke betul. Mas Mukidi. Ya. Mas Mukidi ini sebetulnya kalau dilihat dari selama ini, apa sih kasus terparah yang pernah Mas temuin? Kasus yang terbanyak adalah kasus dari orang itu yang pada dasarnya dulu masuk tidak mengikuti prosedur. Dalam artian ilegal. Iya. Karena disitulah nanti yang akan menimbulkan masalah yang akan datang. Apa masalah yang paling paling parah adalah didera, nggak digaji. Didera apa ya? Didera itu penyiksaan. Oke. Kemudian nggak digaji, bahkan ada kekerasan ya seperti itulah gitu. Tapi kenapa ya, Pak? Puncanya ya yang pertama, pada dasarnya orang itu tidak terproteksi oleh hukum. Karena satu poinnya kan, ketika orang itu sudah masuk dari Indonesia, jebret ya kan, non prosedural yang saya maksud, itu kan satu tidak ada kontrak kerja pasti. Ya karena ilegal. Kemudian dua, masuk itu pun tidak dibekali dokumen yang sah. Dalam artian kalau kita sebagai warga negara Indonesia di luar negara itu kan paspor, dokumen pengenalan diri. Tapi yang kedua itu tidak dibekalkan dokumen untuk kerja yang selalunya disebut permit. Nah itu. Jadi disitulah nanti yang akan menimbulkan masalah itu seumpama seorang itu kerja mau lapor juga takut, apalagi karena mereka nggak punya dokumen. Apalagi selalunya itu ditakut-takuti lah sama calo-calo itu. Oknum-oknum gitulah. Kemudian orang ini itu yang menjadi isu tidak boleh megang HP. Jadi komunikasi lost kontak. Jadi gitu loh. Ini ada masalah yang selalu berulang ya. Mereka tidak bisa megang HP. Nah itu. Yang para ilegal ini. Jadi kalau yang legal? Yang legal 80% bagus. Boleh pegang HP? Boleh pegang HP. Oh jadi ini ada satu modus. Kalau orang yang datang ke sini secara ilegal berarti kan ada calonnya nih. Ada perantaranya ya kan. Dia modusnya adalah tidak boleh pegang HP. Supaya dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Betul sekali. Dia tidak bisa minta tolong. Betul. Jadi benar-benar apa ya? Ya kriminal ya udah ya. Ya memang sudah. Iya. TPPO. Nah, ya kan? Perdagangan orang, ya kan. Nah, tapi kalau masalah yang paling parah yang pernah temuin apa? Didera tuh apa? Di siknya gimana? Di itu ada yang sampai putus tangan juga, ada yang disiram air panas juga kan ada sebelum ini. Oke, disiram air panas tuh gara-gara apa kan? Ya disuruh kerja nggak mau. Sebetulnya ya mau, tapi kan mereka merasa kurang gitu loh. Dan lagi pun seseorang itu kan kosong, jadi tidak berdaya mau lapor kemana, ya kan? Waktu disiram air panas, itu dia ngelapor habis itu. Selalunya yang kasus begini itu ketahuannya itu dari tetangga, jiran. Nah itu yang melapor, baru kasus itu terangkat karena orang itu nggak megang HP gitu. Oke, jadi walaupun dia udah mengalami hal seperti itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap dikurung di rumah itu. Nah di rumah itu. Oke. Karena kan tidak ada kontak, ya kan? Apalagi pihak KBRI juga tidak tahu si A ini kerja di mana. Ya, karena kemudian ilegal, kan, sebelumnya masuknya ikut PT siapa. Kemudian misal contoh orang ini majikannya siapa. Nah maka dari itu
Memang kebelakangan ini KBRI Kuala Lumpur, KJRI juga sudah menerapkan satu kebijakan, yaitu dikhususkan bagi apa yang disebut ya pekerja domestik yang disebut PRT, pekerja rumah tangga, itu diwajibkan mempunyai surat kontrak kerja. Wajib, nggak boleh ditolak lagi. Karena apa? Pastinya dari pemerintah Indonesia ingin memproteksi warganya yang bekerja, betul kan? Dan ada data. Nah, ada data. Misal si A ini bekerja di majikan B, kemudian tanggal gajinya segini, kemudian gajinya fix, tidak boleh kurang dari 1.500. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya masuknya legal, masuknya dengan data, ada data di KBRI, ada kontrak kerja. Kalau ada apa-apa, KBRI bisa langsung juga nge-push ke majikannya. Betul sekali. Kita ada kontrak. Nah, betul. Itu sebenarnya pelajaran yang terjadi sama buruh migran Filipina. Iya. Jadi kalau Filipina itu selama di Hong Kong dan lain sebagainya, mereka tuh punya kekuatan karena negaranya itu punya satu lembaga ya yang khusus ngurusin tenaga kerja ini. Dan kalau majikan yang nerima pegawai orang Filipina, mereka tuh takut sekali kalau kalau saat pemerintah Filipina udah gedor mereka. Oh iya. Karena itu ada datanya. Betul, karena kan sebelumnya si A semua itu kan sudah direkodkan. Sampai yang saya dengar lagi kalau di Hong Kong tuh kalau pekerja migran Filipina, mereka tuh dapat tempatnya juga tidak layak, dia bisa pergi langsung. Terus mereka nggak dapat libur. Nah, betul. Ya, nggak dapat libur di weekend, mereka bisa pergi dan bisa ditegur sama pemerintah Filipina. Ada badannya, dan ini mungkin juga bisa ditiru juga sama pemerintah kita. Cuma memang bagaimana harus tenaga kerja masuk ini legal. Tidak ada lagi calo-calo ini. Nah, ini calo-calo ini yang parah-parah nih. Oh, betul. Nah, kenapa pertanyaannya kok banyak orang yang terperdaya oleh calo-calo ini? Setelah kemarin kita banyak wawancara orang-orang yang Indonesia di sini, ternyata mereka tuh taunya dari ada koordinator di kampungnya, ada maklar. Dan juga ada maklarnya, dan ada calo yang dari Malaysia ini datang ke kampung-kampung nyari koordinator. Nah, ini mungkin yang mesti diedukasi juga. Ah, betul sekali. Akhirnya kan jadi masalah seperti ini. Ya, puncaknya ya dari poin tadi. Iya. Begitu. Nah, terus kayak yang putus tangan tuh kenapa? Yang putus tangan dipukul. Dipukul terus? Ya dipukul gitu aja, dibiarin gitu kan. Terus nanti selang berapa bulan gitu ketemuan jirannya, tetangganya, baru direport kan, baru putus tangan gimana? Patah apa putus? Ya patah, tapi kan dalam artian nggak kok patah wel-wel bukan gitu kan, tapi pendarahan dalam gitu kan, sudah teruk gitu kan, gitu. Oke, terus masalah tadi disiksa gitu kan, tidak digaji. Nah, kenapa masalah tidak digaji ini selalu ada dan terjadi di sini gitu? Selalu terjadi seperti itu. Banyak gitu. Banyak. Kasusnya gini. Contoh simpel. Si A dari kampung, ada yang bawa. Ya, pada dasarnya tidak dokumen tadi kan? Ya dibawa masuk, di sini ada permintaan oknum-oknum agent gitu kan. Oke, kamu cari orang bawa masuk. Nanti di sini dipindah owner. Oh, pindah majikan. Dan selalunya itu juga dokumen si orang tersebut itu dipegang agent yang di sini. Jadi pihak majikannya itu nggak memegang paspor. Oh, jadi yang nahan paspor sebenarnya bukan majikan? Ada sebagian majikan, tapi kebanyakan orang yang membawakan dulu ke sini itu. Iya, supaya dia nggak kabur. Nah, gitu. Oke. Jadi ini pelajaran juga nih ya, ibaratnya karena kalau masuk ilegal itu ya begini. Konsekuensinya luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya sampai tidak digaji. Nah, kalau sampai tidak digaji, ada upaya apa yang bisa dilakukan supaya gaji itu bisa diterima? Kalau sudah seperti ini, sudah misal dalam rumah itu ada orang yang nggak digaji gitu kan, karena itu ada yang sampai berapa tahun gitu kemarin itu, yang belakangan ini. Nah, itu ada 20 tahun kemarin kita ketemu. Nah, itu kan. Nah, itu nanti endingnya agar bisa mengeluarkan gaji tersebut ya konsultasi ke KBRI, dan itu bantuan dari sahabat-sahabat. Misal seumpama dalam satu kompleks gitu kan, ada rumah gitu, ada sahabat kita seperjuangan TKI gitu, ada kerja sapu-sapu, tolong dong aduin gitu kan, dia nanti boleh. Nah, seperti itu nanti akan direspon oleh pihak KBRI. Dan kemarin kita udah ngomong sama Pak Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Jadi KBRI itu selalu mengupayakan orang-orang yang ngadu ke sini yang tidak digaji, dan mereka akan melakukan upaya pendekatan apapun upaya hukum. Dan ada yang berhasil, ada yang masih setengah berhasil gitu. Karena ya itu pada dasarnya nggak ada hitam dan putih. Betul. Kesusahan KBRI di situ saja sebetulnya. Karena kalau ilegal nanti bisa aja tuh majikan bilang gua nggak kenal kok.
gitu Kan kan? cuci tangan Iya, endingnya. gue nggak tahu. Dan satu lagi, masalah yang selalu berulang adalah banyak majikan yang ngelaporin tenaga kerja ini ke imigrasi Ah, karena nyalahin aturan. Nah, itu gimana tuh? Akhirnya jadi malah mereka nggak mau ngegaji dengan modus seperti itu tuh. kalau kasus seperti itu yang sering terjadi di lapangan adalah itu berpunca selalunya dari pekerja dengan majikan. Iya. Tidak sinkron. Seumpama pekerja itu dari Indonesia dijanjikan gaji 45 atau 50 ringgit. Contoh ya. Sampai di sini nggak sesuai dengan itu. Kemudian bisa juga jam kerja lebih, kemudian bisa juga kerjanya itu tidak sesuai, seumpama perjanjian awal dikerjakan di pabrik gitu kan, sampai di sini dimasukkan ke kebun. Nah, punca-punca seperti itu. Dan sahabat-sahabat kita yang kurangnya informasi, sebetulnya apa yang diambil itu langkah yang salah karena bisa menimbulkan efek yang akan datang. Karena itu sangat sangat mustahak, sangat penting. Jadi orang yang sudah memutuskan untuk lari ataupun pindah keluar majikan, itu nanti secara tidak langsung pihak majikan akan melaporkan pekerja tersebut. Yang pertama pastinya buat report polis, kemudian akan memotong data dokumen permit kerja ke immigration. Karena apa? Majikan melakukan seperti ini agar untuk apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah itu, pihak majikan sudah cuci tangan. Nah, karena apa? Karena setiap PMI di Malaysia itu mempunyai majikan, nggak kok bisa terus loss bebas, nggak bisa. Misal si A majikannya ini, nah ketika ada satu kasus seumpama nyuri, kejahatan, kriminal, itu nanti kalau nggak dibatalkan, nanti pasti yang bermasalah majikannya juga. Dan itu pun nanti kebelakangan si company tersebut akan bermasalah, nggak bisa mengambil tenaga kerja baru. Seperti itu. Oke, dan intinya banyak sekali akhirnya yang masuk ilegal dan di sini bermasalah. Dan sampai ada yang meninggal, pernah ngalamin? Yang meninggal ada? Karena apa? Sakit. Sakit kadang ya bermacam-macam penyakit. Kadang ada yang sakit dalaman, ada yang kecelakaan kerja, seperti itu. Nah, sebetulnya langkah nyata apa yang dilakukan oleh kalau KBRI udah jelas ya, maksudnya mewakili pemerintah untuk ada yang dipulangkan, ada yang diurus segala macam. Tapi sudah ada belum juga orang-orang yang di luar pemerintahan yang melakukan atau mungkin mengadvokasi mereka, sekaligus juga memulangkan sampai ke daerahnya? Karena kan sekarang KBRI juga pasti kan nggak bisa mulangin segitu banyak orang kan, betul. saking banyaknya di sini. Udah ada belum? Untuk di Malaysia ini, KBRI itu mempunyai partner. Banyak sekali organisasi-organisasi yang terdaftar di bawah KBRI. Itu ya pertama pastinya membantu edukasi, kemudian ketika ada isu-isu seperti yang nggak dibayar gaji dan apa, itu akan merecover untuk menyampaikan ke kedutaan. Dan juga organisasi-organisasi di sini itu mempunyai dana tersendiri. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu sahabat-sahabat kita yang sepertinya kurang dana, kemudian juga nggak ada biaya untuk pulang. Itu juga sebetulnya dibantu oleh sahabat-sahabat seperti itu. Karena di sini banyak organisasi-organisasi yang terdaftar, dan itu pun KBRI juga selalu memantau kegiatan-kegiatan mereka. Seperti itu. Jadi nggak kok terus semua KBRI, bukan. Ada organisasi-organisasi yang lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan lah. Tapi kenapa banyak banget sekarang yang ngadu ke saya tuh, setiap hari tuh puluhan orang, hampir 100 orang yang rata-rata mereka tuh pengen pulang aja. Oke, gini sekarang kalau seperti itu, Mas coba tanya, Mas Uya. Sebelumnya kamu sudah pernah ke Malaysia belum? Sudah lah, sering lah. Nah, karena apa? Yang saya perhatikan di DM loh ya, orang yang seperti ini sudah mengulang 2 kali, 3 kali. Gitu loh. Mengulang maksudnya? Yang sebelumnya sudah pernah ilegal, balik bayar kompon, bayar denda itu, balik lagi. Nah, di sini jadi ketika ada susah baru bunyi teriak gitu. Gitu loh. Oke. Seperti itu. Oke, dan kalau begitu intinya kalau di sini sih, kalau saya di sini dari tim Gercep 12 ya, punya program yang namanya kita akan memulangkan tenaga kerja yang bermasalah di seluruh dunia. Ya, bukan hanya Malaysia. Kenapa? Tapi di Malaysia ini pertama kali karena Malaysia paling banyak buruh migrannya dan paling banyak problemnya. Secara orang banyak jumlah kuantitasnya ya. Betul. Nah,
Dan doakan juga mudah-mudahan kita ini bisa lebih banyak lagi orang yang kita pulangkan. Kita bisa membantu juga pemerintah, membantu juga organisasi yang ada di sini. Dan selain itu juga yang pasti kita dari dulu juga sudah melakukan edukasi. Ya bahwa bekerja di luar negeri itu mungkin impian dari beberapa orang, banyak orang. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa keluar negeri gajinya itu udah pasti besar. Betul sekali. Udah pasti enak, belum tentu. Belum tentu. Kalau emang bisa kerja di Indonesia dulu, kerja mendingan di negeri sendiri. Betul sekali. Kalau memang sudah terpaksa baru pergi ke luar negeri, tapi melalui PT-PT atau agen-agen yang terdaftar, ya kan? Betul. Terdaftar di pemerintah. Betul sekali. Hindari bujuk rayu dari calo-calo secara pribadi yang oke, gue berangkatin, mulut mereka manis-manis. Mungkin kesannya lebih menguntungkan, lebih murah. Bahkan diberi pesangon. Iya, tapi itu sebetulnya kalian sedang terjebak kena dalam pancing itu. kubangan-kubangan yang sangat kelam nantinya. Ya kan? Banyak orang yang ngadu ke saya dijanjin manis, digajinya 7 juta, nggak ngomongin soal potongan. Sampai di sini, barulah diomongin soal potongan. Paspor ditahan. Paspor ditahan, handphone nggak boleh pakai. Kontrak, namanya kontrak kan dua belah pihak. Betul. Tidak dipegang oleh si pekerjanya. Ini terjadi. Jadi jangan jatuh ke lubang dan kesalahan yang sama. Betul sekali. Karena kasus-kasusnya ternyata parah-parah. Kompleks. Kompleks kali. Dan udah sampai di sini, udah paspor nggak ada. Nggak bisa segampang itu kalian pulang. Apatah lagi sekarang harus membayar kompon. Kompon denda, ya kan? Dan overstay, apalagi udah orang udah overstay, ada lagi kalau nggak ada paspor, udah pusing. Nggak mungkin kalian meninggalkan satu negara tanpa dokumen atau tanpa paspor, tanpa identitas. Intinya harus dengan PT yang jelas. Dan kalau bisa kerja di Indonesia, kerja dulu lah. Kerja di Indonesia. Tidak seindah yang kalian pikirkan. Betul sekali. Gitu kan? Ada pepatah sahabat-sahabat TKI Malaysia. Ya. Malaysia menyimpan sejuta harapan. Ya. Dari kampung Ya. datang ke sini, Ya. dia ingat yang indah-indah. Ya. Tapi sampai sini ada yang nggak digaji, Ya. ya seperti tadi. Disiksa atau didera. Ya. Ada juga cerita yang ternyata dibuang di tengah jalan. Ada kemarin itu Iya, yang sakit iya. TB. Gimana? Jadi gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah sejauh itu bagus juga. Iya. Ada saat kemarin itu sempat saya komplainkan untuk berkaitan SPLB, pihak KBRI juga memberi fasilitas di waktu itu mengirim satu staf ke Hospital Putrajaya. Jadi seorang itu kan sudah sakit parah kan. Ya. Kemudian dibuatkan di situ, Ya, dicetak di SPLP-nya situ. di situ, ya. Setelah itu ada organisasi sendiri warga negara NTT, orang NTT. Ya. Nah itu kumpul budget gitu kan, Ya. sumbangan gitu. Ya. Nah setelah itu sudah dibelikan tiket, kemudian seorang itu juga konsultasi ke saya, Mas ini cuma satu problemnya apa? Siapa yang mendampingi balik? Saya di sini kerja. Oke, kalau seperti ini saya coba carikan kawan di Facebook saya kan banyak itu yang di MDM, saya tanya, kamu balik kapan? Yang balik tanggal ini tolong ngacung dong gitu kan. Kemudian saya Mas gitu kan. Ya aku ngomong apa itu? Aku titip satu orang. Orang apa itu? Orang sakit. Tapi nanti untuk di bandara ada yang nganterin, tapi untuk yang naik pesawat kan ada orang yang kursi staff maskapai kan ada. Yang penting satu saja. Ketika nanti sudah setibanya di Surabaya, pihak keluarga tersebut sudah standby agar kita tidak membebankan orang yang kita minta tolong. Iya, gitu. iya. Setelah itu deal, oke. Alhamdulillah sudah sampai kampung. Sampai kampung. Selang berapa bulan meninggal. Meninggal. Tapi minimal dia udah bersama keluarganya. Iya betul. Oke. Dan marilah kita bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau tidak kita yang melakukan, kita memulai, siapa lagi? Dan mudah-mudahan setelah ini bahkan ada lagi bisa menjadi inspirasi buat yang lain juga, buat sama-sama untuk membantu para BMI yang ada di seluruh dunia. Betul sekali. Ya kalau Mas Mukidi kan spesialis di Malaysia. Iya. Dan ini masih banyak lagi terjadi di Hong Kong, di Taiwan dan lain sebagainya. Ya kalau untuk Hong Kong kan ada siapa ada itu? Yuni. Ya, ya. Kalau untuk Taiwan kan ada Mas Faisal gitu kan. Ya, kalau ya. Malaysia ada saya gitu. Oke. Dan kalau begitu terima kasih banyak ya. Jangan lupa follow juga YouTube-nya Mukidi Channel. Ya, terima kasih. Nanti juga saya akan konten juga di channelnya Mas Mukidi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah.
Indonesia jangan menangis.